Hidup adalah ujian di segala titik manapun kita berada. Maka ujian itu selalu datang menyapa dan mengajak kita untuk menjadi dewasa. Dewi Yul memaknai segala ujian yang datang padanya sebagai pematangan jiwa yang membuatnya makin dewasa. Perceraiannya dengan Reisa Hetapi adalah amuk badai yang membuatnya sempat limbung. Beruntunglah Dewi, ia memiliki kekuatan hati yang begitu tebal hingga raga dan jiwanya tak terpuruk atau jatuh. Dewi juga pernah meneguhkan kesabaran kala ia berjuang menafkahi hidup, mencoba peruntungan baru di dunia bisnis. Namun takdir membawanya pada sebuah kegagalan. Di masa itulah Dewi makin tahu apa itu arti kesabaran. Dan saya sempat tidak setia dalam kesenian saya. Saya harus memikirkan perusahaan, harus bekerja untuk bidang manajemen yang memang saya tidak kuasai. Tapi itu saya terima dan gagal. Tapi nggak apa-apa, saya hanya tahu bahwa oke, saya ternyata nggak bisa jadi pengusaha. Oke, saya ternyata tidak mampu jadi orang yang tegas. Karena dunia saya adalah di dunia nyanyi, dunia kesenian. Saya mau fokus, saya mau membuktikan. Satu yang saya hanya pegang, waktu saya jatuh hancur, bangkrut, dan tidak punya apa-apa lagi. Saya cuma, Tuhan, jangan Engkau ambil iman saya. Tolong saya buktikan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya melemahkan diri saya. Saya bilang yang salah saya karena saya terlalu lemah. Tapi apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab sampai saya mati. Satu persatu persoalan terurai. Saya cari, begitu saya ada rezeki, saya cari satu-satu. Meskipun orang yang mungkin sudah lupa. Perusahaan saya punya kewajiban berapa, saya punya niat membayarnya. Itu harus dilakukan. Dan Tuhan kasih jalan. Itu yang membuat saya, Tuhan terima kasih. Tidak setiap orang mampu sabar menunggu berbuahnya pohon sabar yang begitu pahit. Karena pasti buahnya manis, gak kuat orang menunggunya. Kesabaran Dewi makin hari makin diuji. Memiliki 4 anak, 2 diantaranya tunarungu, adalah bagian dari ujian hidup yang membuatnya makin tegar menyapa takdir. Di antara gempita popularitas, di antara tepuk riuh pemuja, maka Dewi menyimpannya sebagai ekor kehidupan belaka yang tak abadi, yang tak perlu digenggam dengan segenap hati. Karena pada akhirnya popularitas akan hilang lenyap. Dewi memilih untuk tenang bersanding dalam sabar di antara rongga-rongga ketenaran dan cobaan hidup. Kesabaran itu seperti cakrawala. Kalau bilang sabar itu ada batas, itu setan. Sebetulnya itu gak ada batasnya. Kenapa? Satu persoalan kita selesai, gerbong lain persoalan sudah menunggu, PR. Maka saya selalu bilang, hidup itu cuma koma. Begitu kita mati itu baru titik. Itu pun masih titiknya, masih titik. Ada tanda tanya, ada pertanggungjawaban lagi. Dengan keyakinan iman saya, keimanan kita, ada pertanggungjawaban lagi setelah kehidupan ini. Jadi kalau saya dibilang sabar berbatas, enggak. Cakrawala itu kan gak ada batasnya. Jadi kalau dibilang sabar manusia ada batasnya, itu hawa nafsu yang bilang gitu. Jadi itu saya pegang aja. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu, gak usah cemas dalam hidup sepanjang kita di tracknya. Karena kita sudah benar aja, bisa aja Tuhan kasih ujian. Sempat ada yang bilang, Tuhan itu gak pernah menguji, kata siapa? Di kitabnya ada. Tidak akan saya uji iman seseorang sebelum aku uji. Dan jangan ngaku beriman kalau belum saya uji. Itu bahasa Tuhan, bahasa firman. Kesabaran Dewi Yul kembali diuji manakala ia kehilangan Giska, putri sulungnya. Saat itu, Dewi bagai terbang, limbung, dan serasa tak bernyawa. Hilangnya si buah hati membuat redup hidup, seolah tiada daya dan terasa pedih di jiwa. Dewi melepas kepergian putri tercintanya dengan hati tersayat. Sabar itu terasa bernanah, penuh luka yang membuatnya buta berpikir untuk sementara. Tangis Dewi berurai di sepanjang hari. Pedih nian cobaan ini wahai Sang Pencipta. Tapi aku umatmu tetaplah patuh pada titahmu.
wah saya merasa sudah memberikan terbaik yang saya mampu. Dalam arti setelah dia dirawat 1,5 bulan di rumah sakit Bintaro itu, dia sudah boleh pulang karena dia sudah tidak mau menerima obat. Dia sudah tidak mau diberi 1 butir obat pun. Dia bilang saya sudah tidak kuat. Kalau ibu kasih obat saya mati. Jadi saya selama 1,5 bulan dirawat di rumah sebelum meninggal itu, saya sudah ajarkan bahwa sakit itu mendekatkan kamu sama Tuhan. Jadi kalau sakitmu menyerang, panggil Tuhan aja. Saya sudah bimbing dia, sudah sahadatin, sudah sholawatin, sudah baca. Seminggu sebelum gak ada saya pimpin. Dengan saya berurai air mata, dia masih bisa ngelap air mata saya. Karena saya bilang kalau dia tidak dikasih panjang bersama saya, tugas kewajiban saya sudah bisa saya tunaikan. Jadi kepergian Giska itu membuat saya melayang sebetulnya. Dan kalau saya ditanya, saya nggak tahu waktu itu yang hadir melayat ke rumah duka, ke rumah kakak saya itu. Saya nggak tahu, blank. Hanya ada 1-2 orang yang saya ingat datang. Udah nggak tahu lihat orang, tapi saya sadar, cuma saya nggak tahu. Jadi kalau saya dibilang, saya kuat enggak. Orang selalu bilang, wah Dewi kuat banget, enggak. Cuma saya melemahkan diri saya cuma di hadapan Tuhan aja. Di depan orang saya nggak mau lemah, apalagi depan anak-anak saya. Karena kalau saya lemah mereka akan limbung. Karena kalau nggak gitu mereka jadi ikut sedih. Biar saya sendiri aja yang sedih. Tunggu Serina, ibu mau datang. Itu sempat 1 bulan saya seperti itu. Selepas Giska pergi, Dewi mencoba menyepi, menenteramkan hati. Ia membayangkan surga buat sang putri tercinta. Hari-hari Dewi kala itu adalah hari-hari yang dipenuhi introspeksi diri. Hari-hari penuh doa dan tawakal sebagai bagian dari sujud kelemahan seorang manusia. Tiada putus kata, tiada putus doa. Di heningnya malam, di ujung pagi, Dewi memanjatkan segala harapan, segala keinginan agar didengar Sang Maha Kuasa. Apalah artinya uang, apalah artinya popularitas, jika tiada buah hati tercinta di sisinya. Dewi saat itu adalah Dewi yang tersungkur hati. Rasa kehilangan begitu menyiksa, memburai jiwanya. Saya menerima, tapi pilu itu nggak bisa dibuang. Ngilu, pilu. Gimana nggak bisa menjelaskan kecuali orang-orang yang pernah kehilangan. Orang yang belum merasa tahu artinya kehilangan hanya bisa kuat, nggak perlu kita dikuatkan. Karena kita sudah pasti dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak butuh itu sebetulnya. Jadi kalau ada orang susah, orang sedang sedih, doakan saja. Nggak usah ada kalimat. Kalau menurut saya, datang peluk doakan. Karena pelukan itu sudah menguatkan. Kalau dikasih kata-kata, kita bisa bilang kamu belum tahu rasanya hilang. Kamu belum tahu rasanya ditinggalkan. Jadi kita nggak usah disabar-sabarkan lagi gitu. Menurut saya. Bu Dew sayang, aku sangat senang sekali kalau Bu Dew bahagia.